Kalau kamu pikir fosil-fosil purba itu cuma ditemukan di Mesir atau Amerika, ya mungkin kamu belum pernah dengar ya tentang apa yang baru saja ditemukan di sebuah pulau terpencil di wilayah Indonesia. Ini adalah satu penemuan yang memang mengejutkan, yang selama ini tersembunyi di balik bukit dan tanah kering Pulau Sumba. Bisa mengubah cara dunia melihat sejarah kehidupan purba yang ada di wilayah Nusantara ini. Nah, tapi kenapa kok penemuan ini nyaris nggak pernah disorot media? Apa sih sebenarnya yang ditemukan para peneliti di sana? Dan kenapa hal ini justru malah Indonesia yang menyimpan misteri ini selama ribuan tahun? Siapkan dirimu, karena yang akan kamu dengar di video ini bukan sekedar cerita fosil biasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Jejak Urupan. Nah sobat semuanya, ini ada sesuatu hal yang memang benar-benar mengejutkan sekali ya. Ternyata banyak penemuan fosil kuno itu justru malah ditemukan di Indonesia. Kalau selama ini kita ini membicarakan fosil kuno, mungkin pikiran kita langsung melayang ya ke Mesir, ke Afrika, atau bahkan sampai ke Tiongkok ya. Tapi asal kalian semua tahu bahwa Indonesia ini ternyata negeri kepulauan yang kaya akan budaya dan alamnya. Ternyata juga menyimpan jejak masa lalu yang luar biasa sekali. Dari tulang manusia purba hingga ada hewan raksasa zaman prasejarah, semuanya ini ternyata ditemukan di tanah air kita sendiri ini loh, Indonesia. Yang pertama pertanyaannya, kenapa sih Indonesia itu penting dalam sejarah evolusi? Ini adalah jadi pertanyaan besar. Karena Indonesia ini bukan hanya kaya akan sumber daya alamnya, tapi juga merupakan salah satu wilayah penting dalam studi evolusi manusia dan hewan purba. Letaknya yang sangat strategis ini di jalur migrasi antara Asia dan Australia, ini menjadikan Indonesia memang sebagai titik temu berbagai spesies purba. Bahkan ada beberapa penemuan fosil tertua dan paling kontroversial di dunia. Ini ditemukan di sini. Yuk kita telusuri satu persatu. Untuk yang kedua, ini ada yang namanya Homo erectus. Tentu kalian sudah nggak asing dengan kata-kata Homo erectus ini. Homo erectus ini siapa sih? Homo erectus sendiri ini adalah manusia Jawa yang mengubah sejarah. Nah, ini pada tahun 1891 ternyata ada seorang ilmuwan Belanda yang bernama Eugenie Dubois ini menemukan fosil tulang paha, tengkorak, dan gigi di Trinil. Di mana sih daerah Trinil ini? Trinil ini letaknya berada di Jawa Timur. Fosil itu dikenal sebagai Pithecanthropus erectus atau yang kini dikenal ya sebagai Homo erectus. Nah, penemuan ini ternyata ini mengguncang dunia ilmiah. Ini adalah untuk pertama kalinya ditemukan bukti kuat bahwa manusia purba memang pernah hidup di Asia Tenggara. Bahkan fosil ini disebut sebagai missing link antara manusia dan kera. Yang ketiga, ada Homo floresiensis. Homo floresiensis ini lebih dikenal dengan manusia hobbit. Ini berasal dari Flores. Nah, ini tahun 2003 ternyata dunia kembali lagi dikejutkan ya oleh penemuan di liang gua yang tempatnya berada di Flores. Tim arkeolog ternyata menemukan fosil manusia purba berpostur kecil. Posturnya ini tingginya hanya sekitar 1 meter dan memiliki otak seukuran bayi manusia modern ya. Nah, fosil ini diberi nama Homo floresiensis sesuai dengan nama penemuannya, Flores, maka disebut dengan Homo floresiensis. Dan ini juga dijuluki manusia hobbit. Uniknya, mereka ini hidup sekitar 50.000 tahun yang lalu, yang artinya mereka juga hidup berdampingan dengan Homo sapiens tentunya. Yang keempat, ada yang namanya fosil gajah purba dan harimau Jawa. Nah, mesti kalian baru dengar tuh,
berarti ada ya gajah purba. Nah, tak hanya manusia, Indonesia juga ternyata menyimpan banyak fosil hewan purba yang mengesankan sekali. Di situs Sangiran dan Mojokerto itu ditemukan fosil gajah purba seperti stegodon yang jauh lebih besar dari gajah modern pada saat ini. Jadi gajahnya nggak sama dengan gajah yang kita lihat saat ini. Selain itu juga, ini pernah hidup pula harimau Jawa dan banteng purba yang kini telah punah. Nah, semua ini adalah menunjukkan betapa kaya dan beragamnya fauna zaman prasejarah Indonesia. Yang kelima ada situs Sangiran. Situs Sangiran ini lebih dikenal dengan ya surganya arkeologi dunia ya. Jadi salah satu situs arkeologi yang paling penting di Indonesia, bahkan ini di dunia. Letaknya berada di Sangiran, di Jawa Tengah. Nah, situs ini merupakan bagian dari warisan dunia UNESCO dan telah menghasilkan lebih dari 13.000 fosil manusia dan hewan purba. Sangiran sendiri ini disebut sebagai laboratorium evolusi manusia. Nah, dari sinilah banyak informasi tentang kehidupan manusia ratusan ribu tahun yang lalu yang memang berhasil untuk diungkap. Lalu yang keenam, apa sih artinya semua ini bagi kita semua? Nah, tentu penemuan-penemuan ini bukan sekedar benda tua di dalam tanah. Fosil-fosil ini adalah kunci untuk memahami bagaimana nenek moyang kita itu hidup, bermigrasi, beradaptasi, dan akhirnya berevolusi menjadi manusia modern. Kita ini bisa belajar banyak dari masa lalu tentang lingkungan, perubahan iklim, hingga bagaimana manusia mampu bertahan menghadapi tantangan zaman. Mengejutkan bukan? Ternyata negeri kita ini banyak menyimpan misteri purbakala yang luar biasa penting untuk ilmu pengetahuan dunia. Ada juga peneliti mengungkap dunia hilang. Ternyata dunia yang disebut hilang itu berada di wilayah Indonesia yang letaknya ada di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ternyata ada sebuah peneliti yang mengungkap tentang dunia yang hilang. Ternyata dunia yang disebut hilang itu berada di wilayah Indonesia, yakni berada di Sumba. Menurut para ilmuwan, pulau di provinsi Nusa Tenggara Timur ini tersebut adalah dunia bagi beragam jenis hewan yang sekarang sudah banyak yang punah. Nah, ada sebuah jurnal yang berjudul Proceedings of the Royal Society. Nah, ini dari kalangan ilmuwan sendiri menyebutkan bahwa Sumba sendiri itu sempat menjadi rumah bagi hewan-hewan, ada seperti gajah mini, ada juga spesies tikus masa lalu, ada juga kadal raksasa, hingga ada juga spesies komodo yang sekarang ini tentu masih ada. Ternyata hasil dari dugaan itu didasari dari penemuan fosil-fosil hewan tersebut. Sejumlah hewan yang telah punah itu, menurut para ilmuwan sendiri, itu diperkirakan telah hidup di Sumba sekitar 12.000 tahun yang lalu, sebagaimana dilansir dari Mongabay. Nah, laporan dalam jurnal itu juga ternyata mendapati temuan-temuan yang cukup serius, yang mungkin hewan-hewan langka itu awalnya hidup di wilayah Sumba. Nah, hal inilah yang semakin meyakinkan ketika ditemukannya fosil komodo yang saat ini hanya bermukim di Pulau Komodo, tepatnya berada di Flores. Nah, ekspedisi untuk meneliti hewan-hewan punah ini masih berlangsung dari tahun 2012 hingga tahun 2024. Mereka semua ternyata mengoleksi fosil-fosil dari Sumba. Ini sebagai bagian dari kepulauan yang dulu dinamai Wallacea. Wallacea sendiri ini adalah area ini berasal dari biologis Alfred Russel Wallacea yang pertama kali memberikan batasan wilayah berdasarkan penyebaran spesies hewan Indonesia pada sekitar abad 19. Wilayah di dalam Wallacea sendiri ini adalah termasuk ada Sumba, ada Sulawesi, ada Lombok, Flores, Halmahera, ada Buru, dan Seram. Nah, wilayah Wallacea sendiri ini mendulang popularitas pada tahun 2004, yang mana
ketika para kelompok arkeologi mengumbar fosil makhluk punah yang dinamai Hobbit atau Homo floresiensis. Nah, makhluk ini ditemukan di Flores bagian utara dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Apa menurutmu penemuan fosil paling menarik di Indonesia? Atau siapa tahu, mungkin suatu hari nanti malah justru kamu sendiri yang akan menemukan jejak kehidupan purba berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video sejarah dan ilmu pengetahuan lainnya. Sampai jumpa di petualangan pengetahuan berikutnya. Terima kasih.